Selamat siang, perkenalkan kami dari grup 4 kelas Marketing Management yang diampu oleh Bapak Bayu Sutikno. Di sini kami akan menjelaskan mengenai consumer behavior. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, Austin Faria Kusuma, Helwinda Puspita, Nur Hijriantri Prahara, Rizal Kurnia Denianto. Topik yang akan kami bahas terdapat 4 learning objectives. Yang pertama, bagaimana karakteristik konsumen mempengaruhi perilaku pembeli. Yang kedua, proses psikologis utama apa yang mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap program pemasaran. Yang ketiga, bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Dan yang keempat, dengan cara apa konsumen menyimpang dari proses keputusan yang rasional dan disengaja. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi perilaku konsumen? Yang pertama, kita bahas dulu ya, perilaku konsumen itu apa sih? Perilaku konsumen itu adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, dan menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Bagaimana karakteristik konsumen mempengaruhi pembeli? Ada 3 faktor. Yang pertama adalah cultural factor, social factor, dan yang ketiga adalah personal factors. Untuk kultural faktor sendiri adalah faktor budaya yang terdiri dari sekumpulan nilai dan ideologi komunitas atau kelompok individu tertentu. Hal ini adalah budaya individu yang menentukan konsumen berperilaku. Dengan kata sederhana, budaya tidak lain adalah nilai-nilai individu. Apa yang dipelajari dari seseorang, misalnya orang tua atau rekan kerja atau kerabat sebagai seorang individu akan menjadi budayanya. Faktor budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian individu. Setiap individu memiliki kebiasaan, keyakinan, prinsip yang berbeda masing-masing yang akan dikembangkan dari status dan latar belakang keluarganya. Apa yang mereka lihat dari sejak kecil akan menjadi budaya mereka. Sedangkan subkultur itu adalah setiap budaya itu terdiri dari berbagai subkultur seperti agama, usia, lokasi, geografis, dan jenis kelamin. Untuk social class-nya sendiri diklasifikasikan sebagai upper class, middle class, dan lower class. Ya, sebagai contoh untuk orang-orang dari kelas atas pada umumnya memiliki kecenderungan untuk membelanjakan barang-barang mewah seperti gadget mahal, mobil, dan barang high-end product. Jarang diketahui bahwa orang-orang dari lower class membelanjakan barang untuk produk-produk high-end karena mereka akan memilih untuk membelanjakan barang atas kebutuhan pribadi yang sangat-sangat diperlukan. Nah, yang kedua akan kita bahas adalah social factors. Faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen secara signifikan. Setiap individu memiliki seseorang yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Faktor sosial yang penting adalah kelompok referensi, keluarga, dan peran dan status. Jadi setiap individu memiliki beberapa orang di sekitar yang mempengaruhinya dengan cara apapun. Misalnya kelompok referensi terdiri dari orang-orang yang dibandingkan dengan individu. Setiap individu mengenal beberapa orang dalam masyarakat yang menjadi idola mereka pada waktunya. Hal itu akan dijadikan referensi. Contohnya rekan kerja, keluarga, saudara, tetangga, teman maupun senior. Nah, faktor yang ketiga akan saya bahas adalah personal factors. Keputusan seorang individu dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi seperti usia pembeli, keadaan siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian serta konsep diri. Yang pertama akan saya bahas adalah umur dan siklus hidup. Perubahan konsumen selama hidup mereka dan pembelian produk berubah tergantung pada usia dan tahap kehidupan. Untuk occupation sendiri, pekerjaan konsumen dan daya beli mempengaruhi keputusan pembelian dan perilaku pembelian. Tingkat pendapatan mempengaruhi kemampuan konsumen dan cara pandang terhadap uang, dan orang-orang yang memiliki pekerjaan serupa cenderung memiliki selera referensi yang sama. Untuk personality dan self-concept, kepribadian menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita, serta bagaimana orang lain melihat kita. Konsep diri seringkali digambarkan sebagai totalitas dari pikiran dan perasaan individu mengenai dirinya sendiri sebagai objek. Dengan kata lain, citra yang dipegang orang tentang diri mereka yang dibentuk oleh sikap dan keyakinan. Banyak merek telah mengembangkan citra dan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan sifat konsumen. Begitu juga mempengaruhi lifestyle yang akan dijalankan konsumen pada berikutnya. Dan topik selanjutnya mengenai proses psikologis akan dijelaskan oleh Mbak Nur Hijrianti. Proses psikologis kunci terdapat 5 proses. Yang pertama ada motivation, yang kedua ada perception, yang ketiga ada emotion, yang keempat ada learning, dan yang terakhir ada memorize. Apa yang dimaksud proses psikologis kunci? Yakni tugas pemasar untuk memahami
kesadaran konsumen yang mengakibatkan keputusan pembelian akhir. Mari kita membahas motivation. Di sini ada 3 motivation yang dibahas dalam proses psikologis kunci. Yang pertama ada First Theory, yang kedua ada Maslow Hierarchy of Needs Theory, yang ketiga ada Herzberg Two-Factor Theory. Di mana motivation First Theory ini terbagi dalam 3 tingkatan, yakni sadar, prasadar, dan secara tidak sadar. Factor Theory, di mana faktor yang pertama, faktor motivator, menyebabkan karyawan bekerja lebih keras. Yang kedua, faktor hygiene menyebabkan karyawan bekerja kurang keras. Di sini saya akan menekankan teori Maslow Hierarchy of Needs, di mana yang dimaksud dengan Maslow Hierarchy, kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang lebih tinggi. Di mana yang paling rendah di sini kebutuhan psikologis, di mana terbutuhnya makanan, pakaian, dan rumah. Yang kedua, rasa aman. Yang ketiga, sosial. Keempat, penghargaan. Dan yang terakhir, aktualisasi diri. Setelah motivasi tercapai, timbullah tindakan, di mana tindakan ini disebut dengan perception. Perception ini adalah menyusun tindakan, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Adapun perception yang pertama, ada perhatian selektif, di mana ketika seseorang meminta beberapa informasi secara berlangsung atau secara sekaligus. Yang kedua, ada perhatian distortion, di mana menjelaskan kecenderungan orang-orang untuk menerjemahkan informasi dalam cara akan mendukung apa yang mereka sudah yakini. Yang ketiga, ada selective retention, proses di mana orang-orang cenderung akan mengingat dengan lama suatu informasi yang sudah didapatkan. Yang terakhir, ada selective perception. Di sini cenderung melupakan rangsangan yang menyebabkan ketidaknyamanan suatu emosional dan bertentangan dengan kepercayaan dan yang sebelumnya. Yang ketiga ada learning, di mana yang dimaksud dengan learning mendiskusikan perubahan perilaku yang timbul dari sebuah pengalaman. Emosi, di mana banyak perbedaan jenis emosi dapat ditautkan ke merek. Dengan emosi, suatu merek tertentu akan memutuskan pembelian akhir. Terakhir ada memory. Semua informasi dan pengalaman yang pernah kita lalui dapat disimpan di memori jangka panjang maupun jangka pendek. Pengkodean memori, pengambilan memori, dan asosiasi merek. Selanjutnya akan dibahas ke slide berikutnya. Selanjutnya, bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian? Pada proses keputusan pembelian terdapat 5 langkah yang perlu diperhatikan, yaitu langkah pertama ada pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, dan yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Langkah yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pembeli di sini itu mengenali masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Biasanya konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan masalah dan kepentingan yang lagi dihadapinya. Nah, jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu produk mana yang akan dibeli. Dan yang kedua, pencarian informasi. Setelah konsumen yang memiliki kebutuhan akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Nah, yang menjadi perhatian utama para pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen. Nah, sumber informasi konsumen itu bisa digolongkan dalam 4 kelompok, yaitu ada sumber pribadi. Sumber pribadi itu bisa berasal dari keluarga, bisa dari teman, tetangga, ataupun juga bisa dari kenalan. Dan yang kedua ada sumber komersial, itu yang berasal dari iklan, wiraniaga, penyalur, ataupun kemasan. Kemudian ada sumber publik, itu bisa berasal dari media massa atau organisasi penentu peringkat konsumen. Yang keempat ada sumber pengalaman, itu bisa berasal dari penanganannya atau pernah melakukan pengajian atau melakukan pemakaian produk tersebut. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu menggunakan model nilai harapan. Yang model tersebut itu menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sadar dan rasional.
Nah, ada 3 konsep yang dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Yang pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari produk. Dan yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhannya. Selanjutnya yang keempat itu ada keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian konsumen ini sebagai suatu pemilihan tindakan dari 2 atau lebih pilihan alternatif. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah konsumen bisa membeli semua alternatif tersebut, bisa membeli salah satunya, ataupun bisa juga tidak membeli salah satu dari alternatif tersebut. Dan yang kelima, ada perilaku pasca pembelian. Nah, yang perlu diperhatikan itu ada 3 poin. Yang pertama ada kepuasan atau ketidakpuasan pasca pembelian. Nah, kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli atas produk dengan kenyataan dari produk tersebut. Nah, jika kenyataan produk tersebut lebih rendah daripada harapan, maka pelanggan akan merasa kecewa. Nah, jika produk tersebut sesuai harapan, maka pelanggan akan merasa puas. Dan jika suatu produk itu melebihi harapan, maka pembeli akan merasa sangat puas. Poin yang kedua adalah tindakan pasca pembelian. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk itu kan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Nah, jika konsumen tersebut puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk tersebut. Sebaliknya, jika konsumen merasa kecewa, dia kemungkinan besar tidak akan membeli kembali produk tersebut. Dan poin yang ketiga adalah pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Nah, selain perilaku pasca pembelian dan tindakan pasca pembelian, pemasar juga harus memantau cara konsumen dalam memakai dan membuang produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan diri konsumen dan lingkungan atas pemakaian yang salah, ataupun yang berlebihan, ataupun yang kurang bertanggung jawab. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Helwinda. Selanjutnya, dalam LO 4 ini kita akan melihat dengan cara apa konsumen menyimpang dari proses keputusan yang rasional dan disengaja. Kita akan mengkategorikan keterlibatan konsumen atau consumer involvement berdasarkan tingkat keterlibatan dan proses aktif yang dilakukan oleh konsumen ketika mereka merespon rangsangan marketing. Kita akan melihat menggunakan model kemungkinan elaborasi. Dalam teori ini, terkait dengan kemampuan seseorang dalam berpikir kritis tergantung kepada seberapa besar ketertarikan mereka atas hal-hal yang dibicarakan atau didiskusikan. Selanjutnya, dengan strategi pemasaran yang keterlibatan rendah. Kemudian, juga dengan perilaku pembelian pencari keberagaman. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa konsumen tidak selalu memproses informasi dan mengambil keputusan secara rasional dan cermat. Nah, berikut ini adalah beberapa heuristik dan bias keputusan yang terjadi setiap hari. Yang pertama, adanya affability heuristic. Nah, berdasarkan heuristik ini, konsumen mendasarkan prediksi mereka berdasarkan kecepatan mereka dan kemudahan sesuatu hasil yang muncul di pikiran mereka. Selanjutnya, adanya representative heuristic. Nah, di sini konsumen mendasarkan prediksi mereka atas serepresentatif atau semirip apa suatu hasil dengan contoh lainnya. Kemudian, adanya anchoring and adjustment heuristic. Nah, di sini konsumen sampai pada penilaian awal dan kemudian menyesuaikannya berdasarkan informasi tambahan yang mereka miliki. Selanjutnya, dikenal dengan konsep akuntansi mental. Apa sih akuntansi mental itu? Akuntansi mental terkait dengan perilaku konsumen ketika berhubungan dengan uang yang mereka miliki. Nah, ini terkait dengan bagaimana cara konsumen mengkategorikan dan mengevaluasi hasil finansial dari pilihan-pilihan mereka. Nah, terdapat 4 prinsip utama akuntansi mental menurut Richard Thaler. Yang pertama, bahwa konsumen cenderung memisahkan keuntungan mereka. Kemudian, konsumen cenderung untuk mengintegrasikan kerugian mereka. Kemudian,
konsumen cenderung untuk mengintegrasikan kerugian yang lebih kecil dengan keuntungan yang lebih besar. Kemudian, konsumen cenderung memisahkan keuntungan yang kecil dari kerugian yang lebih besar. Selanjutnya, di sini kita akan melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh pemasar dalam mempelajari tahap-tahap dalam proses pembelian produk mereka yang dilakukan oleh konsumen mereka. Yang pertama, pemasar dapat memikirkan bagaimana mereka sendiri akan bertindak atau dengan melalui metode introspektif. Kemudian, pemasar dapat mewawancarai sejumlah pembeli dan meminta mereka untuk mengingat kejadian yang menyebabkan mereka melakukan pembelian atau melalui metode retrospektif. Selanjutnya, pemasar dapat juga menggunakan metode prospektif untuk menemukan konsumen yang berencana membeli produk dan meminta mereka untuk menceritakan bagaimana jalan pikiran mereka dalam proses keputusan pembelian. Atau melalui juga metode perspektif, di mana pemasar dapat meminta konsumen menjelaskan cara yang ideal untuk membeli suatu produk. Demikianlah video pembelajaran marketing management materi Customer Behavior dari kelompok 4 kelas 76B. Stay healthy, stay happy. Selamat siang.